Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan kami di Ali Roses Channel. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya luar biasa sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran 4, kelanjutan dari materi yang kemarin. Anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik anak-anak, langsung saja materi kita di pembelajaran 4, yaitu di dalam buku siswa kalian terdapat bacaan mengenai melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu, tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas area wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu, pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana, ada bunker atau rulinda atau ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung, oksigen, masker listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis, terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Ini adalah pemandangan Gunung Merapi, anak-anak. Wisata Kali Adem yang di situ kita bisa melihat Gunung Merapi, anak-anak. Ini adalah lereng Merapi, anak-anak. Kalau kalian penasaran, nanti bisa ajak keluarga, teman-teman datang ke sana. Selanjutnya anak-anak, ayo menulis. Dari bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem, kamu mengetahui salah satu lagi jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Sekarang kamu jawab dalam hati, ya. Di mana kamu tinggal? Apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Ini kalian harus mengenal lingkungan tempat tinggal kamu. Apakah ada tempat wisata atau tidak ada? Itu bebas. Kamu jawab latihan ayo menulis tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Konsumen itu berarti yang membutuhkan, anak-anaknya. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menunjukkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora, fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, acara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. Pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. 2. Usaha penjualan barang cindera mata atau souvenir. 3.
penyedia jasa pemandu wisata tour guide. 4. Penyedia jasa pariwisata dan transportasi tour and travel. Materi selanjutnya anak-anak, kalian harus bisa berwawancara di sini anak-anak ya. Di sini kita latihan berwawancara. Di sini ada kegiatan wawancara yang dilakukan oleh Rian, Ratih, dan Bunga. Rian, apakah ibu sudah siap untuk diwawancarai? Bu Mawar, iya saya siap, silakan dimulai. Rian, bagaimana proses awal ibu memulai usaha ini? Bu Mawar menjawab, saya memang sangat menyukai batik. Saya dulu punya mimpi ingin menjadi pengusaha batik yang dapat menciptakan berbagai macam desain yang menarik. Usaha ini saya mulai ketika anak-anak saya sudah besar, sudah memasuki usia SMP dan SMA. Saya dan suami membutuhkan biaya lebih besar untuk memenuhi biaya sekolah mereka. Mengapa ibu lebih memilih kain batik daripada jenis kain lain? Bu Mawar, batik merupakan salah satu kain khas Indonesia. Selain itu, mudah didapat dan didesain yang beraneka ragam. Kebanyakan orang juga sangat menyukai kain batik. Apakah usaha ini langsung berhasil? Bu Mawar, tentu saja tidak, karena saat itu saya sulit memasarkan hasil batik itu. Baru tahun 2000 ketika saya bekerja sama dengan pengusaha dari Amerika dan Jepang, usaha batik ini makin berkembang. Ria, kemana saja batik ini dipasarkan? Bu Mawar, batik ini dipasarkan di dalam negeri dan luar negeri. Untuk luar negeri, kain batik dipasarkan di berbagai negara Asia, Amerika, dan Eropa. Bunga, apakah kain batik yang dijual sudah dalam bentuk pakaian seperti baju, celana, rok, dan sebagainya? Bu Mawar, oh tidak, kami hanya melayani pesanan dalam bentuk kain meteran saja yang belum diolah. Ratih, berapa omset penjualan dalam setahun? Bu Mawar, omset penjualan batik pada tahun terakhir mencapai 40 miliar rupiah. Iya. Baik Bu Mawar, kami rasa cukup perbincangan kita kali ini. Semoga usaha Bu Mawar semakin sukses dan bermanfaat. Terima kasih atas keterangan yang Ibu berikan. Sama-sama. Anak-anak, di sini kalian harus bisa berwawancara. Dalam berwawancara yang perlu diperhatikan adalah anak-anak harus menentukan tema, siapa narasumbernya, dan anak-anak harus membuat daftar pertanyaan. Pada kesempatan kali ini, Bapak minta berlatih untuk membuat daftar pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada narasumber. Di sini narasumbernya ada 4, bisa petani, bisa nelayan, dan juga bisa penjual pakaian, serta produsen makanan. Dalam membuat daftar pertanyaan, kalian harus menggunakan konsep dasar, yaitu kata tanya, apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, itu. Baik, dan perlu diperhatikan lagi anak-anak, dalam berwawancara nanti kalian harus menyampaikan pertanyaan dengan sopan santun. Itu yang perlu diingat. Dan yang terakhir, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Oke anak-anak, kiranya sampai di sini untuk pembelajaran 4. Sampai ketemu di pembelajaran 5. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di komen ataupun langsung japri WA